Kali ini kita akan bicara tentang perkembangan bayi sampai usianya 3 tahun. Perkembangan fisik. Pada masa itu semua indera dan sistem tubuh beroperasi saat lahir ke berbagai tingkatan. Otak tumbuh semakin kompleks dan sangat sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Pertumbuhan fisik dan perkembangan motoriknya berkembang cepat. Di perkembangan kognitif bayi, mereka mampu mempelajari dan mengingat bahkan pada saat berusia beberapa minggu, menggunakan simbol dan mampu memecahkan masalah pada akhir usia 2 tahun. Komprehensi dan penggunaan bahasanya juga sudah mulai berkembang pesat. Memori bayi, ketika kita berbicara terkait dengan memori bayi, bayi tidak mampu mengingat peristiwa pada saat awal kehidupannya. Itu dikenal dengan infantile amnesia. Piaget di tahun 1969 menyatakan bahwa peristiwa pada awal kehidupan tidak cukup mampu tersimpan dalam memori bayi karena otak belum cukup berkembang untuk menyimpannya. Sigmund Freud itu meyakini bahwa memori masa awal kehidupan disimpan namun ditekan atau repress karena merupakan emotionally troubling. Para peneliti lain menyatakan atau meyakini bahwa anak-anak tidak bisa menyimpan peristiwa dalam memori hingga mereka dapat membicarakannya. Bayi-bayi akan mengulang perilaku pada waktu berikutnya jika mereka secara periodik diingatkan tentang situasi tertentu. Pada masa perkembangan psikososial, attachment dengan orang tua dan orang lain menjadi bagian yang penting dalam perkembangan psikososialnya. Di masa itu mulai berkembang self-awareness, kemudian juga pergantian dari dependency menuju ke kondisi yang lebih otonomi atau kemandirian. Ketertarikan dengan anak-anak lain juga mulai meningkat di masa perkembangan psikososial anak. Fondasi dalam perkembangan psikososial dari bayi, perkembangan psikososial merupakan kombinasi dari perkembangan kepribadian dan hubungan sosial. Terkait dengan emosi, reaksi subjektif terhadap pengalaman yang berhubung dengan perubahan psikologis dan perilaku. Itu konteks dari perkembangan emosi dalam perkembangan psikososial. Kalau kita bicara tanda awal emosi, selama bulan pertama, bayi umumnya menjadi diam, tenang ketika mendengar suara manusia atau ketika dia digendong. Seiring berjalan waktu, bayi memberikan respon lebih terhadap senyuman orang lain, cooing, dan berusaha mendekati dan akhirnya bisa menghampiri orang lain tadi. Menangis. Nah, tangisan merupakan lapisan dasar. Tangisan yang berada dalam konteks lapisan dasar itu biasanya tangisan yang berirama, yang tidak selalu berhubungan dengan rasa lapar. Kalau tangisan marah, biasanya variasi tangisannya itu ritmis, di mana udara berlebih dipaksa melewati pita suara. Karena ketika kondisi marah, dia menarik napas lebih panjang dan mengeluarkannya sehingga variasi tangisannya ritmis sifatnya. Kemudian bicara tangisan nyeri, tangisan keras secara tiba-tiba tanpa adanya erangan awal, terkadang diikuti dengan menahan napas. Nah, kalau tangisan frustasi pada bayi, tandanya biasanya 2/3 tangisan berlarut-larut tanpa menahan nafas dalam waktu yang lama. Keterlambatan dalam respon akan menghasilkan kerewelan. Tampaknya itu juga mengurangi rasa rewel selama 6 bulan pertama, ya. Mungkin karena bayi belajar untuk mengatasi sendiri gangguan kecil tersebut. Jadi mulai berkurang di 6 bulan pertama kemudian. Pada konteks kemunculan emosi, subconscious emotion pada bayi timbul hanya setelah anak mengembangkan self-awareness-nya, yaitu pemahaman kognitif mereka, ya, pemahaman kognitif baru mereka terhadap mereka yang berada dalam konteks dikenali, terpisah, dan berbeda dari orang-orang yang ada di lingkungannya. Nah, ini muncul sekitar usia 15 sampai 24 bulan. Pada usia 3 tahun, anak menjadi lebih mampu mengevaluasi pikirannya, rencananya, keinginannya, dan perilaku yang mungkin bisa jadi tidak sejalan dengan kelayakan sosial begitu. Tapi mereka bisa menunjukkan evaluasi dirinya terhadap perasaan bangga, rasa bersalah, dan juga malu. Nah, kalau bicara empati bisa muncul pada sekitar usia 2 tahun. Kalau kita bicara temperamen pada anak, itu adalah karakteristik seseorang, ya, yang secara biologis mendasari cara pendekatan dan reaksi orang tersebut terhadap orang lain dan situasi.
Jadi kalau kita bicara temperamen bukan berarti sesuatu kondisi yang emosi negatif atau marah, tapi dalam konteks ini temperamen adalah karakteristik seseorang yang hadir dalam konteks secara biologis ada dan itu mendasari bagaimana cara pendekatan orang tersebut dan respon orang tersebut, reaksinya terhadap orang dan situasi. Sehingga temperamen ini relatif konsisten dan menetap. Anak-anak bisa saja tidak bereaksi sama pada segala situasi dan pada konteks temperamen ini dapat mempengaruhi cara anak mendekati dan bereaksi terhadap lingkungannya serta cara mereka meregulasi mental, emosional, dan keberfungsian perilaku mereka. Tampilan karakter pada usia 3 tahun itu dapat memprediksi kepribadian pada usia 18 dan 21 tahun. Jadi temperamen itu bisa menjadikan alat prediksi kita bagaimana anak itu sendiri nanti di usia-usia dewasanya. Nah, pada usia-usia awal kehidupan sampai 3 tahun pertama kehidupan seorang anak, bayi, itu adalah gambaran dari Erikson berada pada tahapan trust versus mistrust. Jika trust mendominasi, maka virtunya, hope-nya akan berkembang pada anak-anak. Keyakinan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh keinginan mereka terbentuk. Dia percaya pada orang lain, dia juga mengembangkan keyakinan pada dirinya. Sebaliknya, jika mistrustlah yang mendominasi, anak-anak akan melihat dunianya tidak bersahabat dan dapat memiliki masalah dalam mengembangkan relasi. Elemen kritis dalam mengembangkan trust ini adalah pengasuh yang sensitif, responsif, dan pengasuhan yang konsisten. Nah, bagaimana dengan situasi pemberian makan? Setting ini juga bisa mengembangkan kombinasi yang trust, yang tepat, yang bisa menghasilkan trust. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, dalam situasi pemberian makan ini bisa menghasilkan kondisi mistrust. Autonomy versus shame and doubt. Karena usia-usia yang tadi kita sebutkan, usia baru lahir sampai usia 3 tahun, menurut Erikson itu juga bisa masuk dalam rentang autonomy versus shame and doubt. Anak-anak terdorong untuk mencari kebebasan dan kemandirian. Usianya sekitar 18 bulan sampai dengan 3 tahun, di mana pergeseran dari kontrol eksternal menjadi kontrol diri. Keinginannya sebagai virtunya. Batita membutuhkan orang dewasa yang menciptakan batasan untuk mereka dan shame and doubt membuat mereka mengenali kebutuhan terhadap batasan itu. Akar perkembangan moralnya. Kalau kita bicara akar perkembangan moral, maka sosialisasi dapat membantu menginternalisasi standar. Anak yang berhasil bersosialisasi pada usia-usia ini dapat mengikuti aturannya sebagai standar bagi dirinya, bukan lagi untuk memperoleh hadiah atau menghindari hukuman, akan dikatakan berhasil dalam konteks sosialisasi. Adanya self-regulation, yaitu kontrol terhadap perilakunya, di mana mereka mengikuti tuntutan atau harapan pengasuh, meski bahkan pengasuhnya tidak ada. Maka disinilah muncul akar perkembangan moral juga. Pertumbuhan self-regulation sejalan dengan perkembangan subconsciousness dan juga evaluasi emosi, seperti empati, rasa malu, dan bersalah. Nah, conscience itu bergantung dari kemampuan untuk melakukan hal yang benar atas dasar anak percaya bahwa hal tersebut adalah benar. Nah, itulah dalam konteks nama istilahnya adalah self-regulation. Bukan karena orang lain yang meminta mereka melakukan hal tersebut. Pada usia awal-awal kehidupan sampai 3 tahunnya, seorang bayi atau anak itu bisa mengalami kondisi-kondisi maltreatment atau maltreatment. Penganiayaan fisik, luka pada tubuhnya diakibatkan oleh pukulan, cubit, tendangan, guncangan, bahkan bisa terjadi karena terbakar. Atau juga pengabaian atau neglect. Kegagalan memenuhi kebutuhan dasar anak oleh orang tua atau pengasuh bisa di dalam kategori pengabaian itu atau neglectful. Seperti pengabaian pada kebutuhan makan, pakaian, perawatan, kesehatan, perlindungan, juga pengawasan. Pelecehan seksual, aktivitas seksual yang melibatkan anak-anak dan orang lanjut usia atau orang dewasa, itu juga adalah kondisi maltreatment yang rentan dan bisa sekali terjadi pada anak-anak di masa usia ini. Penganiayaan emosional termasuk penolakan, teror, isolasi,
eksploitasi, degradasi, ejekan, atau kegagalan dalam memberikan dukungan emosional, cinta, dan kasih sayang adalah kondisi maltreatment yang harus kita perhatikan. Karena dampak jangka panjangnya itu, pukulan fisik pada kepala anak bisa menyebabkan kerusakan otak yang mengakibatkan keterlambatan kognitif dan masalah emosional serta sosial. Pengabaian atau neglectful condition yang parah atau orang tua yang tidak menyayangi dapat menimbulkan efek traumatis pada perkembangan otak anak. Kesehatan fisik, mental, dan emosional yang buruk menimbulkan gangguan perkembangan otak, kesulitan kognitif, bahasa, dan juga akademik. Masalah juga dalam keterikatan atau hubungan sosialnya, masalah ingatan, dan juga kondisi-kondisi sulitnya membentuk intimasi pada masa-masa dewasa selanjutnya. Kemudian juga bisa terjadi peningkatan resiko terkait dengan prestasi akademik yang buruk, kenakalan, kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang dini, serta penggunaan alkohol dan narkoba serta bunuh diri.